Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami berterima kasih untuk segala pemeliharaan, segala perlindungan dan segala berkat yang Tuhan sudah curahkan kepada kami, sehingga saat ini kami boleh ada, untuk kami boleh masuk melalui acara ini Tuhan. Urapi hamba-Mu yang terbatas ini, untuk Tuhan boleh pakai menjadi alatnya Tuhan yang baik dan berguna, menyampaikan firman seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa Tuhan, untuk setiap pendengar, supaya mereka bukan hanya mendengar dan mencatat, tetapi Tuhan berikan kemampuan untuk mereka bisa melakukan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya, amin. Shalom semuanya. Kita akan buka firman Tuhan di dalam kitab Mazmur 25 ayat 15. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Saat ini saya beri tema Be Focused to God. Kita tadi lihat bahwa dikatakan mataku tetap terarah kepada Tuhan. Saya jadi teringat beberapa tahun yang lalu, saya sempat melakukan perjalanan habis pelayanan dari Samarinda menuju ke Balikpapan. Waktu itu kami mengendarai kendaraan yang juga cukup berumur, tetapi saya waktu itu dengan salah satu pekerja dari Samarinda menuju ke Balikpapan. Anehnya perjalanan itu bisa kami tempuh dalam waktu 1 jam 10 menit. Dan saat itu belum ada tol. Kalau kita naik travel biasanya sekitar 2,5 jam atau ini. Bukan berarti saya itu mahir mengemudikan, tetapi saya amati bahwa sesungguhnya kendaraan juga tidak memenuhi. Tetapi mengapa waktu itu bisa cepat sampai? Karena saya bisa menjaga kecepatan itu dengan konstan. Berbeda dengan beberapa tahun kemudian, saya ingat dari perjalanan dari Surabaya menuju ke Semarang, yang harusnya biasanya ditempuh bisa 5-6 jam, waktu itu saya bisa 8 jam, saudara. Mengapa? Karena pandangan saya menjadi kabur. Ternyata saya mengemudikan apalagi kalau malam, itu sangat terganggu. Saya tidak bisa mengukur jarak kendaraan di depan saya dan lawan kendaraan dari arah berseberangan. Sehingga suatu saat saya ke dokter, seperti saat ini saya duduk, nah di tembok di depan situ ada layar, kemudian dokter menekan angka, begitu. Coba dibaca, saya baca huruf W, terus kemudian H dan lain sebagainya, kemudian diganti naik ke atasnya, hurufnya lebih kecil, masih bisa. Baris ketiga, ternyata apa yang saya ucapkan itu tidak ada di layar. Nah di sini saya, oh ini matanya sudah mulai kalau bisa baca, ternyata ada silinder, dia bilang begitu. Nah di situ terus kemudian saya disarankan untuk pakai kacamata. Nah dari hal ini, firman tadi mengingatkan bahwa mataku tertuju kepada Tuhan. Jika mata jasmani aja begitu penting, demikian juga harusnya dengan mata rohani. Karena setiap orang yang perlu menjalani hidupnya itu dengan memandang kepada Tuhan, be focused to God, supaya kita ini tidak salah arah, supaya kita tidak terjerat, supaya kita tidak salah membaca manual atau petunjuk-petunjuk itu. Karena kalau ada orang yang tidak jelas kepada gambar Yesus itu atau kepada Yesus, maka dia tidak akan tahu siapa Tuhan itu sesungguhnya dan bagaimana ia bisa hidup untuk Tuhan. Nah ini yang paling berbahaya. Kalau perjalanan seorang ini tidak jelas kepada siapa Tuhan itu, maka akan mudah dia untuk tergoda, akan mudah untuk jatuh, akan mudah untuk menyimpang dari jalan Tuhan. Nah itu sebabnya kita mau belajar tentang firman Tuhan. Kenapa tidak fokus? Yang pertama kita buka Ayub 17 ayat 7. Mataku menjadi kabur karena pedih hati.
segala anggota tubuhku seperti bayang-bayang. Firman Tuhan berkata ini. Jadi yang pertama, kenapa tidak fokus? Karena pedih hati. Ada seorang gadis pekerja gereja. Dia cantik, dia main musik, dia hampir tidak pernah absen dalam ibadah. Tetapi beberapa waktu kemudian ditemukan tewas karena lompat dari gedung dan jatuh, bunuh diri, meninggal. Ternyata setelah diselidiki, karena diputus cinta, hatinya pedih. Bukan berarti tidak ada firman. Dia setiap minggu rajin, bahkan dia melayani. Nah, di sini kita lihat, kita akan belajar. Itulah sebabnya bahwa bukan juga berarti firman-Nya tidak berkuasa. Tetapi sebagaimana gadis ini ternyata salah fokus. Ketika ditinggal oleh pacarnya, dia tidak kembali fokusnya kepada Tuhan atau dia tidak ingat. Demikian juga dengan saudara dan saya hari ini. Jangan sekedar cuma berbicara tentang ada firman. Sama. Kenapa saya bisa jalan dalam kondisi yang lebih cepat dari biasanya, tetapi di satu sisi bisa menjadi lebih lambat dari kebanyakan orang? Karena ada sesuatu yang kabur, sehingga saya perlu kacamata untuk menolong itu. Demikian juga, saudara yang dikasihi Tuhan. Seringkali ketika ada orang pedih hati, kita cuma mungkin bersikap, ya sudah kita kasih firman. Tetapi nanti kita akan lihat, seharusnya tidak hanya memberikan firman, seharusnya tidak hanya berkata, kamu harus berdoa, kamu jangan susah. Sebetulnya bukan hanya seperti itu. Nah, saya masuk ke dalam poin kedua dulu supaya nanti sekalian semuanya terangkum. Mazmur 13 ayat 2 dan 3. Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Yang kedua adalah, kenapa dia bisa tidak fokus? Karena sedih hati. Orang yang sedih hati mungkin karena gagal di dalam usahanya. Dia sedih, belum lagi melihat pesaing-pesaingnya meremehkan. Itu bahkan orang-orang yang di sekitarnya itu malah bersikap sombong, sehingga dia sangat sedih. Begitu sedihnya, sampai akhirnya fokusnya hilang. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, atau juga mungkin sedih karena sakit dan tidak punya uang. Terus kemudian, saudara, kita akan berkata, ya berdoalah, percayalah pakai iman. Saya rasa sulit untuk orang seperti ini, saudara. Memang kita berbicara sepertinya sangat rohani. Tapi mari kita belajar saat ini, saudara yang dikasihi Tuhan. Kenapa? Saya berikan satu contoh dahulu. Yohanes 5 ayat 6. Ini peristiwa ketika Tuhan Yesus masuk di kolam Bethesda. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring itu, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Yesus melihat dan mendatangi. Dia tidak cuma berkata, ini firman, ya percaya sama firman. Enggak, dia membagikan firman, percaya menanamkan, tapi dia juga melakukan sesuatu. Bahkan dia berkata, maukah engkau sembuh? Yesus mendatangi dan menawarkan. Bukan seperti kebanyakan orang Kristen, saya juga mengalami, saudara. Saya pernah mendoakan orang, tapi juga pernah didoakan. Pernah menolong, juga pernah ditolong. Jadi pernah mengalami masa enak dan masa susah, sulit. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini mari kita belajar bijaksana dari seorang Yesus. Yesus itu, dia melihat, pandangan Yesus itu clear, saudara. Dia melihat, apalagi kepada orang yang susah, orang yang sakit. Yesus itu sangat memperhatikan. Sehingga dia begitu clear, dia mendatangi. Nah, kalau kita, mungkin kebanyakan orang Kristen juga pun, bahkan pekerja, cenderung ketika melihat orang sukses, ketika melihat orang senang, matanya clear. Tetapi ketika melihat orang yang susah,
Jangan-jangan, waduh, daripada repot, lebih jauh-jauh aja. Kita punya kecenderungan seperti itu sebagai orang Kristen. Makanya akhirnya, yuk kita kasih firman. Kita kirim firman. Nah, satu contoh lagi, Yohanes 11 ayat 33 dan sampai 3. Ketika Yesus melihat Maria menangis, dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka masgulah hatinya ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Ini peristiwa ketika Lazarus mati, Tuhan menunda perjalanan sehingga Lazarus akhirnya sekarat, akhirnya meninggal. Tetapi ketika Marta berkata kepada Yesus, Yesus tidak menangis. Tetapi ketika Yesus melihat Maria, Yesus menangis. Ayat 35 dikatakan, maka menangislah Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus itu clear sekali, sangat clear, apalagi kepada orang yang membutuhkan, orang yang susah, yang pedih hati. Makanya firman Tuhan, ia dekat dengan orang yang remuk redam dan hancur hati. Adakah itu kepada kita? Kita seringkali kita berkata, kita fokus kepada Tuhan. Kalau kita fokus kepada Tuhan, maka sebagaimana Tuhan berjanji, kalau engkau mengasihi aku, berilah pakaian kepada orang yang telanjang, lakukan sesuatu kepada orang yang paling hina ini. Itu artinya kita fokus kepada Tuhan. Seringkali kita fokus kepada Tuhan hanya kepada urusan kita. Kita tidak pernah fokus kepada orang lain. Mari kita berdoa. Bapa kami yang diam kami di dalam Yesus, punya pergumulan persoalan tangan dalam itu mas keluarga, kesehatan, arujung, biarlah kantung dan kasih dan runtuh Tuhan sedang cerah. Saudara kita di bagian sisi Yesus selalu